Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat dan perlindungan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami dan berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Hosea pasal 13 ayat yang ke-6. Tertulis demikian: Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengar tentang istilah bahaya kelaparan. Tapi hari ini kita belajar tentang bahaya kekenyangan. Hati-hati dengan keadaan kenyang, karena tidak sedikit orang yang tidak kuat justru ketika mereka sedang kenyang. Banyak orang yang justru lupa kepada Tuhan ketika mereka berada dalam kekenyangan. Jangan sampai saat dalam kelaparan kita mencari-cari Tuhan, tapi saat dalam kekenyangan, kita melupakan Tuhan. Dalam ayat ini, saudara, firman Tuhan berbicara tentang sikap dari umat Tuhan yang telah dipimpin keluar dari Mesir. Bangsa Israel saat di Mesir berada dalam penderitaan yang hebat akibat perbudakan. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan melepaskan mereka dengan tangan yang kuat, disertai dengan tanda-tanda yang sangat hebat dan luar biasa. Keluarnya mereka dari Mesir begitu menakjubkan. Perjalanan mereka di padang gurun pun begitu mengagumkan, karena keberadaan tiang awan dan tiang api yang selalu menyertai perjalanan mereka. Juga mana yang selalu ada setiap pagi selama 40 tahun yang disediakan Tuhan sebagai makanan bagi mereka, serta berbagai mujizat yang mengherankan yang mereka alami dalam kurun waktu 40 tahun. Tapi setelah mereka sampai di tanah Kanaan, di tanah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka, dan saat mereka sudah mulai mengalami kemakmuran secara jasmani, mereka melupakan Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan. Dalam Hosea 13 ayat 6 ini dikatakan, ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Ayat ini, saudara, merupakan kiasan tentang domba yang melupakan gembalanya. Dan hal ini berbicara tentang manusia yang melupakan Tuhan. Karena keberhasilan dan kekayaan yang mereka raih, mereka menjadi berpuas diri dan merasa bahwa mereka bisa berdiri sendiri dengan kekuatan mereka, serta tidak lagi memerlukan Tuhan dalam hidup mereka. Keadaan seperti ini masih terus terjadi secara berulang sampai hari ini. Kita lihat, saudara, di berbagai negara maju di Eropa misalnya, karena kekayaan dan kemakmuran dan sistem kesejahteraan sosialnya, sebagian besar dari penduduknya mulai melupakan Tuhan. Fenomena ini juga terjadi di berbagai wilayah lain, dan kita secara pribadi perlu mengoreksi diri kita, apakah keadaan yang seperti ini sedang terjadi pada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali apabila kita mengalami berkat yang berlimpah-limpah, kita menjadi tinggi hati dan merasa tidak perlu mencari Tuhan. Kita jadi jarang berdoa, jarang beribadah, jarang membaca Alkitab, jarang melakukan firman Tuhan, dan jarang mengingat Tuhan. Bahkan bukan hanya jarang, saudara,
tapi tidak sama sekali. Saudara yang terkasih, ayat firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua untuk selalu mengingat akan Tuhan saat kita berada dalam kelimpahan. Jangan biarkan berkat Tuhan yang melimpah membuat kita melupakan Tuhan. Ingatlah selalu akan Dia dan beribadahlah kepada Tuhan dengan cara hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya. Ketika kita menjadi kenyang dengan kebaikan Tuhan, biarlah kita tetap setia dalam mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sangat baik, kami mengucap syukur karena firman-Mu yang memberikan kami teguran dan peringatan, supaya kami tetap mengingat akan Engkau. Kami akui ya Tuhan, bahwa memang seringkali situasi kemakmuran, keberhasilan, kesuksesan, kelimpahan cenderung membuat hati kami menjadi sombong. Lalu kami melupakan Tuhan. Kami menjadi malas dalam mencari Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan akan segala sikap kami yang tidak berkenan kepadamu. Kami mau berubah menjadi pribadi yang senantiasa merindukan Tuhan, mencari Engkau, dan lebih lagi rindu untuk bersekutu denganmu, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, setia senantiasa dalam iman kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang terus mengajar kami, untuk kami tidak terikat dengan berbagai perkara duniawi, tapi supaya hati kami selalu terfokus dan tertuju kepadamu. Pimpin kami senantiasa ya Roh Kudus, supaya kami selalu berada dalam jalan-jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan-Mu dalam segala aktivitas kami. Tuntun kami dalam setiap keputusan dan tindakan kami, supaya semuanya itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk setiap dari kami yang sedang mengalami pergumulan, masalah, sakit penyakit, dan berbagai persoalan lainnya, agar Tuhan Engkau menjamah, mengalirkan kuasa-Mu, menyembuhkan, memulihkan, dan mengadakan mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tidak membiarkan kami. Selalu ada pertolongan dan ada jawaban di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat dan damai sejahtera serta kasih karunia Tuhan senantiasa Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.